Oke guys, sekarang kita pakai ADV bersama Bang Venom R15. Arah mana, Pik? Touring lah, nanti anak touring. Enggak, arah mana? Bareng kita kalau arah puncak mah. Hah? Oh, Beneran arah puncak? iya. Itu balik mau ke arah mana emang? Bandung? Iya, Emang bini di sana? iya. Bareng. Mana sih? Mau ke arah puncak juga? Mau ngapain? Mau ke Barenang, mau ke Tajur? Mau ngapain? Hah? Gue juga dulu. Ya. Oke, bro. Ini tujuan kita sekarang ya. Posisi gua ada di Bogor. Tepatnya di Jalan Soleh Iskandar. Di lampu merah Soleh Iskandar sini, bro. Nanti kita akan melewati jalan baru terus menuju Baranang Siang ke arah Lipo Eka Lokasari. Di sini ya, bro, yang titik merah ya tujuan kita ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar gua semangat bikin video-video lainnya ya, bro. Yuk, langsung aja. Knalpotnya halus ya. Lah, mana temen gua? Baru start udah ngilang aja dia. Oke. Biarin lah, tinggal aja. Lagian gua nggak begitu senang berjalan bareng-bareng. Kali ini gua mau share pengalaman selap trip pakai ADV. Aduh. Jadi kalau di kemacetan ini, kalau kalian bawanya pakai spion standar, itu ribet, bro. Karena stangnya aja udah panjang. Apalagi gue pakai handguard tuh ya, makin panjang lagi. Ini udah kayak naik motor laki fatbar, bro, yang panjang. Sama lah kalau ditambahin handguard. Tapi kalau nggak pakai handguard sih agak pendekan. Temen gue tadi katanya mau ngisi bensin ya. Mana tuh bocah tuh? Nah itu dia tuh bocahnya. Lama bener bawa motornya. Coba kita pantau dia, bro. Kayak gimana sih bawa motornya? Lampu merahnya lama bener. Pengamen gak pada pakai masker nih. Sekarang ngamen udah nggak diangkot. Motor. Amen tuh di depan orang naik motor. Mungkin kalau naik mobil ya percuma juga sih, bro. Kalau kita naik mobil di ngamenin tuh kan dengerin lagu di mobil. Oke, start, bro. Kenapa nggak pada lewat kiri kayak gue itu? Nah, kita ke pom bensin dulu. Temen gue kok lama banget ya bawa motornya ya. Aduh, nggak cocok nih kalau jalan sama gua nih. Mana nih bocah? Wah, itu dia tuh. Lewat juga. Aduh, yang antri bensin panjang lagi. Udah dah, gua mending jalan duluan dah kalau gini mah. Maaf ya, saya duluan. Saya tidak bisa berlama-lama. Ada pertama plus nggak? Aduh, antri juga. Lihat ya, jangan kenceng-kenceng bawanya. Yang penting cepat selamat. Oke,
Gua jalan sendiri daripada nunggu ngantri bensin lama-lama. Lagian juga kalau barengan dia juga pasti dia ketinggalan. Jadi gini bro, kali ini gue mau ngetes kemampuan selap-selip motor ADV ini. Nah, kalau untuk akselerasi ini udah cukup oke karena udah gue oprek bro. Nanti gue kasih tahu apa aja yang udah gue oprek. Jadi akselerasinya agak galak tuh, lihat cepet aja cepet bro. Tapi kalau misalnya mesin kalian masih standar, itu tenaganya enaknya tuh lari di atas 70 sampai 100 lah. Oke, jalanan padat. Kalau kalian belum menyatu sama motor berkendaranya, mending gak usah selap-selip bro, santai aja. Ini stangnya baplang ya, jadi selap-selip tuh agak ribet kalau dibandingin NMAX sama PCX jauh bro. Ini soalnya fatbar, emang fatbarnya bukan yang paling panjang, tapi sekali lagi ini ada handle guardnya bro, jadi panjang. Untuk selap-selip di motor ADP ini, kalau jaraknya pas dan kita nyelipnya sambil jalan, ini tuh nyaman banget. Jadi buat belok tuh enteng, sigap. Pokoknya beda lah sama NMAX atau PCX ya bro. Itu buat selap-selip, nikung-nikung, nyaman banget. Tapi kalau lagi berhenti, ini agak repot bro, karena joknya tuh tinggi. Udah gitu, untuk belok kiri kanan ya kalau lagi pas macet, itu agak kagok ya. Lebih enak NMAX atau PCX bro kalau saat berhenti. Terus kalau buat ngebut gini selip-selip, kaki itu kurang nyaman ya. Pokoknya nggak nyaman aja. Nanti gua mau modif, gua mau tambahin buat lebar posisi selonjoran di tapak kakinya. Nah ya, kalau gua selap-selip, kalau motor lain dapat, motor ADP ini belum tentu dapat bro, karena stangnya lebar. Jadi kalau gua ini sampai selap-selip, itu udah tipis banget. Wow, nggak dikasih lewat. Kalau dibandingin sama motor laki gimana nih posisi buat selap-selip di kemacetan? Gua sih lebih nyaman sih motor laki ya, karena ADP ini nanggung bro. Kalau motor laki itu joknya agak pendek dan ramping ya. Kalau ADP ini joknya kan melebar tuh, jadi agak kurang nyaman aja buat selap-selip. Buat nyantai nanggung, buat selap-selip nanggung juga. Jadi ADP ini menurut gue sih motor toleransi ya. Kalau lu pengen motor matic tapi tinggi, posisi kayak motor laki, ya ini ADP.
lu dapat praktisnya, lu dapat sigap berkendaranya, ditambah bagasi juga luas. Jadi fitur di motor laki nih ada di motor ADP. Untuk bensin konsumsinya, tangkinya pun gede bro. Ini muat berapa liter ya? Hampir 7 liter deh kayaknya deh. Apa 8 liter gitu ya. Irit banget bensinnya tuh seliter. Kalau lu bawa ngebut gini, ini paling 36 bro. 35 km, 36 km. Wow. Tapi kalau lu bawanya nyantai, ini seliter tuh bisa 1:40-an ya, bisa 40 kilometeran. Ibaratnya kalau bawa nyantai kayaknya full tank bisa nyampe Bandung nih bro dari Bogor. Gua tuh kalau selap-selip tuh dari jauh-jauh gua udah rencanain mau beloknya kemana. Jangan nyampe gua kejepit bro. Sekarang bicara masalah handling, penilaian nih. Gua di rumah ada motor Ninja 2.5 200 NS, ada Scoopy lama. Terus gua pernah naik motor bebek Jupiter MX. Untuk nilai bro, kalau semuanya sama-sama standar fiction, standar CB, standar ADV, ini kurang lebih kalau motor ini stangnya paling nyaman bro untuk nikung saat posisi jalan dibandingin motor motor Ninja, motor Fiction CB. Ini paling nyaman stangnya, dia nyantai, nggak bikin pegel, terus sigap. Apalagi kalau stangnya udah dimundurin kayak gua nih bro, ditinggiin dan dimundurin. Ini jadinya nyantai plus sigap dan nyaman juga. Tapi kekurangannya itu kalau lagi macet bro, kalau stangnya dimundurin kayak gua gini, jadinya kagok kalau kita berhenti sambil macet-macetan karena terlalu rendah sama badan, terlalu deket ya jarak stang sama badannya. Kalau motor Ninja itu belok-belok tuh emang enak sambil ngebut, tapi bikin pegel bro. Kalau ini tuh enggak, lu bisa nyantai, lu bisa selap-selip juga. Nah, kalau pas lagi macet, kalau stang masih standar, ini masih cukup nyaman. Cuman kekurangannya ada di kakinya bro. Dibandingin NMAX, PCX, ADP, atau Scoopy lama, yang paling nyaman itu yang pertama di kaki itu NMAX bro, karena NMAX pijakannya lebar. Yang kedua PCX, ADV bisa selonjoran. Nah peringkat ketiga lah, selonjorannya tuh nggak enak banget. Gue paling kesel sama posisi selonjorannya ADV nih, karena kalau kita selonjorin kakinya ke depan itu merosot bro ke samping. Jadi mau gue tambahin nanti, gue lebarin nih footstep injakan kakinya buat selonjoran. Terus kalau posisi napak biasa kayak Honda Beat, Vario, Scoopy, kurang nyaman bro kalau buat ngebut. Kalau buat pelan sih nggak terlalu masalah ya. Wah, paling depan nih, biarin lah daripada macet. Yuk. Pada ngelanggar.
Oke, hijau. Gas. Gua tadinya mikirnya kalau beli Honda ADP ini, gua kan biasa naik motor kopling ya. Gua pikir gua bisa pelan-pelan naik Honda ADP ini. Ternyata Honda ADP nih kalau dibawa pelan tuh nggak nyaman, bro. Yang bikin nggak nyaman tuh apa sih? Posisi kaki. Posisi kakinya tuh nggak rileks. Itu yang paling bikin gak nyaman. Macet lagi. Aduh. Enaknya motor metik tuh kalau macet tuh, aduh nyaman bener. Nggak mikirin mencet-mencet kopling, bro. Pak, maju Pak, come on. Wih, lawan NMAX nih bro. NMAX nya gaspol. Kalau dia niat sih, gua kalah kayaknya. Kalau nyelip-nyelip sih enak, set. Tapi kalau udah berhenti sambil nyelip, kagok kayak minta ampun. Mantap jiwa. Oke, buat nikung gimana? Buat nikung ajib, karena sok belakangnya keras. Kalau sok belakang keras itu rata-rata buat nikung itu nempel ban bro. Beda sama yang sok belakangnya empuk. Kalau yang sok belakangnya empuk itu kalau lagi nikung geol-geol biasanya nggak stabil. Terus kalau di jalan jelek kayak gini gimana? Honda ADP tetap nyaman. Mirip-mirip motor laki bro, karena jarak main shock breakernya tuh jauh. Jadi bisa disimpulin Honda ADP ini kalau buat ngebut belok-belok nyaman, tapi kalau buat di kemacetan lagi berhenti itu nggak nyaman bro. Terus kalau misalnya lu biasa naik NMAX pindah ke ADP, kalau lagi macet tuh nggak enak banget bro. Jauh lebih nyaman NMAX karena NMAX joknya kan pendek. Tapi kalau misalnya lu buat jalanannya yang jelek-jelek, ini ADP lebih cocok karena jarak main shock breakernya tuh lebih jauh bro mainnya. Tuh kalau buat selap strip nih emang enak banget, cuman kekurangannya di kaki kalian tuh nggak nyaman kalau buat ngebut sambil belok-belok. Kalau ditaruh di depan selonjoran memang enaknya gitu, jadi bisa mengontrol motor juga bro dari kaki kita buat nyimbangin. Cuman kalau kaki kita selonjoran ini gampang pegel. Ntar kalau selonjoran terus nih, kaki pegel banget bro. Jadi kalau selonjoran tuh nggak bisa dibawa rileks selonjorannya. Kalau dinilai nih ya,
Nmax lonjoran nilainya. Yang pertama 9. PCX nilainya 7. Kalau ADP lonjoran 5 bro, 5 menurut gua. Oke, gua udah mau nyampe Lipo Kebun Raya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe bro, biar gua terus semangat bikin video-videonya. Macet mulu. Jadi kalau kalian yang berharap motor ini serba bisa, nggak salah sih. Tapi kalau kalian mau nyaman juga, selain serba bisa, ya ada yang mesti dimodif-modif bro. Nah ini nih, lagi macet gini nih, bener-bener nggak nyaman bro. Kalau stangnya itu ditinggiin, kagok bener tuh. Lu lihat gua bawa motor, aduh, penuh effort. Pokoknya kalau nemu macet nih, bener-bener nggak nyaman nih. Yuk, jangan lupa saksikan video-video saya lainnya ya bro. Like, comment, share, and subscribe biar gue semangat bikin video-video yang lainnya. Gue udah mau nyampe tujuan bro. Ini sebelah kiri Mall Lipo Kebun Raya ya. Lipo Kebun Raya, Lipo Eka Lokasari Kebun Raya mah yang sebelumnya. Gue mau melipir dulu. Coba jemput. Ya, no.